Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Sekedar Karang kembali hadir dalam dialog Perempuan Bali Bicara. Pemirsa, Bali didiami oleh krama atau masyarakat Bali yang memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi seni dan budaya serta kearifan lokal yang khas atau unik, indah, menarik dan suci serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Tata kehidupan krama Bali dengan kebudayaan tinggi ini diwadahi secara utuh dalam desa adat. Pemirsa, sempat ditolak Kementerian Dalam Negeri, Perda Desa Adat di Bali kini bahkan menjadi percontohan sejumlah provinsi lain di Indonesia. 16 tahun menunggu, cita-cita Majelis Desa Adat di Bali baru terwujud di era kepemimpinan Gubernur Bapak Wayan Koster. Nah, hari ini kita akan membahas dari atau Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama, beliau merupakan Kepala Dinas PMA Provinsi Bali. Ada Bapak I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Suputra. Om Swastiastu, Pak Kadis. Om Swastiastu. Apa kabarnya Pak Kadis? Baik. Sehat selalu Pak Kadis. Becek-becek. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Manggala Utama Pasikian Paikatan Krama Istri Bali atau Manggala Utama Pakis Bali. Ada Ibu Putri Swastini Koster. Om Swastiastu, Ibu. Menapi gatra Ibu. Selalu sehat Ibu ya. Wah, Bu, ini hitam-hitam nih hari ini Bu. Mungkin Ibu hadir sebagai Manggala Utama Pakis Bali, Pasikian Paikatan Krama Istri Desa Adat MDA Provinsi Bali. Hitam-hitamnya Niki, Niki tampilan dari pengurus Pakis Provinsi Bali. Baik. Jadi warnanya ada filosofinya juga, Madi. Ada sederhana filosofi tapi yang ada di balik hitam warna hitam Niki. Kan warna dari Wisnu. Nah, Wisnu itu yang menjaga kehidupan. Niki polengnya Niki Rua Bineda, harmoni. Nah, jadi Pakis Bali hadir biar kehidupan ini jadi harmonis. Oh, jadi ada filosofi dari hitam-hitam yang dipakai Pakis hari ini. Manggala Utama. Sederhana tampilannya. Berarti ini menjadi pakaian resmi dari Pakis Bali, Bu. Betul. Baik. Ibu Putri, terima kasih juga, selalu sehat Ibu. Matur sukses. Sudah hadir di studio. Baik, saya ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, kalau tadi saya sempat mengatakan ini sempat ditolak Kementerian Dalam Negeri, Perda Desa Adat di Bali, bahkan kini menjadi percontohan sejumlah provinsi lain di Indonesia. 16 tahun menunggu, cita-cita Majelis Desa Adat di Bali baru terwujud di era kepemimpinan Gubernur Bapak Wayan Koster ini sendiri. Kita flashback dulu, ini maksud dan tujuan Perda tentang desa adat Niki sendiri seperti apa Pak Kadis? Terima kasih. Jadi pemirsa Bali TV, Om Swastiastu. Saya cerita dulu sedikit ini soal Perda ini. Jadi Perda ini salah satu adalah Perda yang merupakan dari implementasi visi pemerintah daerah. Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Implementasi Perda ini adalah dalam kaitannya dengan penguatan kedudukan, tugas, dan fungsi desa adat di Bali. Kita tahu di Bali sekarang ada 1.493 desa adat. Sebelum Perda ini, Perda 4 tahun 2019 ini lahir, ada Perda 3 tahun 2003. Tentang desa pekraman dulu namanya. Nah, landasan hukum Perda terdahulu ini banyak sekali kelemahannya, sehingga desa pekraman waktu itu tidak tertata dengan baik. Pemerintahannya, perekonomiannya, perencanaan pembangunannya, hukumnya tidak tertata dengan baik. Nah, latar belakang inilah salah satunya kenapa lantas kemudian ada penguatan kedudukan tugas dan fungsi desa adat ini. Bapak Gubernur sudah memulainya dengan pembuatan regulasi. Salah satunya Perda 4 ini dilahirkan. Perda ini sangat lengkap sekali. Jadi begitu Perda 4 tahun 2019 ini lahir, secara peraturan perundang-undangan maka Perda sebelumnya dicabut. Jadi ini Perda baru. Sekali lagi ini Perda baru. Bukan Perda perubahan, Perda baru. Ya. Nah, di dalam Perda ini diatur sangat lengkap. Pertama, kita lihat ada kedudukan
dan status desa adat. Nah, kalau dulu desa adat kita berkedudukan di kabupaten kota, sekarang ditarik kewenangan di provinsi. Kenapa? Karena wilayah-wilayah desa adat itu saling seluk. Jadi kalau ada wicara dan lain sebagainya itu kewenangan provinsi sekarang. Kemudian status. Dulu desa adat kita bukan subjek hukum. Sekarang menjadi subjek hukum. Itu salah satunya. Nah, kenapa ini Perda ada? Ini adalah salah satu pengakuan negara. Pengakuan pemerintah, pengakuan dan penghormatan kepada desa adat. Yang sudah ada sebelum lahir NKRI ini lahir. Sudah ada desa adat. Nah, ini. Kemudian pengakuan terhadap kejelasan status kedudukan hukum adat. Desa adat. Kemudian yang ketiga, ini adalah merupakan untuk pemajuan adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. Dengan harapan inilah desa adat nanti supaya lebih eksis, lebih kuat dia. Melaksanakan tata pemerintahannya, itu sudah diatur dalam Perda. Yang dalam Perda itu diatur tata pemerintahan desa adat. Diatur. Kemudian tata kelola keuangannya sudah diatur. Kemudian usaha. Jadi paduan desa adat dan usaha paduan desa adat itu sudah diatur. Nanti terkait dengan perekonomian desa adat. Ada LPD, ada baga. LPD itu Labda Pacingkraman Desa Adat. Kemudian ada baga usaha paduan desa adat. Nah, kemudian tidak hanya itu saja. Ada lembaga-lembaga adat, salah satunya Pakis. Pakis. Ada pecalang, ada yowana, ada serati, pemangku, gitu. Jadi sudah ada pengaturannya di sana. Kemudian juga diatur di sana aweg-aweg dan pararem desa adat. Kemudian juga diatur posisi majelis desa adat provinsi, kabupaten, kota. Perencanaan pembangunan, pemberdayaan desa adat. Jadi lengkap sekali Perda yang disusun ini. Nah, oleh karena itu dengan adanya Perda ini, inilah payung hukum yang sangat fundamental dalam penguatan kedudukan, tugas, dan fungsi desa adat. Baik. Baik, Pak Kadis, Ibu Putri, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Perempuan Bali Bicara. Bagaimana Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat yang sangat bisa dikatakan ini menjadi fenomenal juga di Indonesia. Nah, ini dia nih, Pak Kadis mengatakan bahwa ini Perda nomor 4 ini sangat lengkap sekali. Semua diatur di sana tentang pengaturan yang komprehensif terkait tata kelola desa adat yang meliputi tata kelola pemerintahan desa adat, kelembagaan adat, kelola adat, banyak di sini yang tercakup di sana, Pak Kadis. Nah, Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang kedudukan, tugas, dan kewenangan desa adat ini sendiri seperti apa nantinya melalui Perda 4 tentang desa adat ini sendiri, Pak? Ya, saya kembali ke awal dulu, Pak. Saya lupa tadi. Jadi Perda ini betul-betul perjuangannya Pak Gubernur. Sempat tadi tolak kan begitu di depan itu. Pak Gubernur langsung turun. Langsung berkomunikasi. Padahal waktu itu Bapak belum jadi gubernur? Belum, sudah. Oh, sudah? Bapak sudah jadi gubernur. Jadi karena ada persoalan-persoalan yang memang harus Bapak Gubernur yang menjelaskan. Oleh karena itu Pak Gubernur langsung akhirnya diberikan penjelasan-penjelasan yang begitu detail, sistematis oleh beliau, Bapak Gubernur. Akhirnya orang pusat itu paham. Paham bagaimana mengurus desa adat yang sungguhnya. Oh, desa adat itu kan ini komponen bangsa. Nah, akhirnya disetujuilah Perda itu dan bisa disahkan. Nah, sekarang saya akan jelaskan tugas dan wewenang desa adat. Jadi dalam Perda sudah dijelaskan bahwa tugas dari desa adat itu adalah mewujudkan kesukertan kramo desa adat, ya, sejahtera dan bahagia, skala niskala seperti itu. Jadi itu, jadi tugas. Nah, sekarang wewenang desa adat itu ada dua. Kewenangan berskala desa adat, kemudian kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Saya jelaskan kewenangan berdasarkan hak asal-usul ini. Jadi desa adat dalam kelahirannya, jadi sudah mempunyai kewenangan dia. Karena desa adat ini otonom, lengkap dia. Jadi punya pemerintahan, punya kramo desa adat, punya wilayah, punya harta kekayaan, punya hukum sendiri. Nah, dengan kewenangan yang dimiliki ini, sejak kelahirannya, maka dia mempunyai kewenangan antara lain satu, membuat aweg-aweg, menyusun anggaran pendapatan belanja daerah, menyusun perencanaan pembangunan, menyelesaikan wicara-wicara dan lain sebagainya.
di Perda itu. Nah, kemudian yang berdasarkan lokal, yang kewenangan lokal desa adat itu, jadi pesisir Sekarau itu kewenangan desa adat. Kemudian tempat permanian umum, pasar-pasar desa adat, pertanian, perkebunan, itu kewenangan lokal berskala desa adat. Itulah dua kewenangan yang dimiliki oleh desa adat, yang kewenangannya besar sekali. Jadi semua wilayah-wilayah yang di Bali ini adalah wilayah desa adat sesungguhnya. Nah itu, nah inilah yang menjadi tugas dan kewenangan desa adat, sehingga dalam Perda itu disebutkan, ini dijalankan dengan aweg-aweg, dengan hukum yang ada, dengan hukum yang dibuat. Jadi aweg-aweg ini merupakan landasan hukum pemerintahannya desa adat. Seorang bendesa harus memahami aweg-awegnya. Sama dengan bupati, gubernur. Dia tidak boleh lepas dari undang-undang dasar, dari konstitusi. Pemerintahan desa adat juga seperti itu, tidak boleh lepas dari aweg-aweg. Nah, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus berdasarkan aweg-aweg dan hak kewenangan yang dimilikinya itu. Nah, inilah yang sudah diatur dalam Perda itu, sehingga apa yang saya sampaikan tadi ini lengkap banget nih. Nah, dengan demikian bendesa sekarang ini harus kita kuatkan kapasitasnya, prajuru-prajurunya kita kuatkan kapasitasnya. Makanya nanti Dinas Kemajuan Masyarakat Adat ini akan membuat program-program untuk penguatan kapasitas keprajuruan desa adat. Supaya bagaimana? Supaya prajurit desa adat ini bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya tadi. Nah, itu nanti kita lakukan di tahun 2021 ini. Baik. Ibu Putri, ada yang menarik juga ini yang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis ini sendiri, banyak sekali yang sudah Perda ini sangat lengkap sekali, termasuk juga dalam lembaga adat ini sendiri disebutkan Paiketan Krama Istri Desa Adat, dan akhirnya terbentuklah Pakis ini sendiri. Ibu kan cukup kalau kita berbicara tentang kesibukan Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK, sebagai ketua Dekranasda, sekarang sebagai manggala utama Pasikian Paiketan Pasikian Istri Krama Desa Adat ini sendiri. Ini akhirnya Ibu menerima begitu saja ketika ditunjuk, atau memang ada perjalanan? Akhirnya Ibu, aduh, kenapa harus saya seperti itu, Bu? Ya, awalnya Ibu bilang cukuplah Ibu ex officio-nya itu artinya jabatan yang tidak bisa ditolak, otomatis nikah sebagai ketua tim penggerak PKK dan ketua Dekranasda Provinsi Bali. Nah, nih kemanten Ibu sampun lengat niki kan. Jadi banyak tanggung jawab, banyak kerja yang harus Ibu lakukan supaya benar-benar tanggung jawab itu terwujud bersama-sama dengan pemerintah. Dalam hal ini Bapak Gubernur Bali bisa Ibu mengambil peran yang seimbang, yang nimbang, kan tidak timpang, tidak hanya Pak Gubernur aja yang sibuk, Ibu lalu diam itu tan. Nikah awalnya Ibu karena tidak ex officio, jangan saya lah kan kentan. Niki Pasikian Paiketan Krama Istri niki kan ada di dalam lembaga adat yang ada di dalam Majelis Desa Adat dan diatur oleh Perda nomor 4 tahun 2019, kentan. Ibu tanya kan tidak harus ditiang, kentan. Tetapi kemudian beberapa ibu-ibu yang merupakan pengurus atau petajuh di MDA, ini salah satunya Bu Dr. Riniti, kentan, ketemu Ibu bilang, ampunan ditiang Ibu, kan masih ada ibu-ibu yang lain yang terus Ibu ingat waktu itu Ibu Cok Tia, beliau kan Kadis Pendidikan yang kemudian sampun purna bakti. Nah, kemampuan dan pengalaman beliau tidak bilang Ibu Cok Tia aja kentan tetapi Ibu Cok Tia Kusumawardini langsung ketemu Ibu, malah ngerayu Ibu mantan. Soal merayu ini ada campur tangan Pak Kadis juga nggak sih, Bu? Enggak. Kalau dirayu Pak Kadis nanti lain, beda urusannya. Nah, terus setelah Ibu Cok memberikan pemahaman, Ibu berpikir, oh iya,
Kalau yang desa adat, jeruben desa, kemudian dikoordinir oleh MDA, kemudian mengerucutnya kepada Bapak Gubernur, enten. Ibu melihat juga niki dua rumah, dua pemimpin dalam satu rumah besar yang namanya desa. Di dalamnya ada desa dinas, ada desa adat, kan enten. Nah, istri dari kepala desa nika udah otomatis adalah ketua tim penggerak PKK. Nah, Raben jeroben desa sampun manggala paiketan krama istri ring desa adat kan kenten. Nah niki ada dua kenten. Bagus juga kalau misalnya di provinsi ibu yang pegang kedua-duanya, karena ibu lihat wenten gejala supaya tidak di bawah itu tidak masing-masing dengan kekuatannya lalu tidak menjadi satu kesatuan. Satu contoh kecil niki yang pernah piragi ibu, misalnya ring desa wenten makin biasalah kalau perempuan kan sering disebut identik dengan ibu-ibu PKK kan. Mereka bikin sekegong lalu sekegong PKK desa ini. Akhirnya karena makin terbentuk paiketan krama istri ring desa adat, akhirnya bikin sekegong PKK desa adat kan. Nah, niki yang harus ibu satukan ketika di provinsi. Ibu yang pegang PKK-nya, ibu juga paiketan krama istri. Pasikian paiketan krama istri, kan ibu bisa mengarahkan. Akhirnya karena ibu akhirnya memberikan pemahaman yang begitu, tetapi ibu bilang di tengah kesibukan ibu niki, tim atau pengurus nikah harus benar-benar kuat kan. Jadi tidak hanya ibu, makanya ring pasikian paiketan krama istri Pakis Bali. Nah, nika singkatan nika juga dipikirkan benar oleh Ibu Cok. Kalau misalnya paiketan krama istri, kalau cuman inisialnya aja nggak enak sebutannya kan. Nah, makanya beliau sebut Pakis. Filosofinya juga ada. Pakis itu media, tumbuhnya apa saja. Nah, jadi pertumbuhan ada di situ kan kenten Pakis nih. Pakis, tahu nggak Pakis tempatnya hidupnya anggrek, yang itu kan Pakis nih kan. Kemudian pakisnya napi adanya jukut paku masih nikah kan ya, bibit kehidupan kan kenten embrionya kayak gitu. Nah, jadi harapan kita kehadiran pakis di tengah masyarakat adat nikah mampu berkontribusi mendukung segala program dari MDA, menguatkan apa-apa yang harus dikuatkan di wilayah desa adat kita. Akhirnya ya ibu terima tanggung jawab nikah. Makanya ibu manggala utamanya, ketua umumnya, ketua hariannya Ibu Cok, Bu Tia Kusumawarani, kemudian wenten penyarikan, nah nikah Ibu Suryati, Bu Dr. Suryati, wenten petengan Ibu Satria Narade. Petengan keren ya petengan itu, pada tahu nggak artinya Made petengan? Petengan bendahara. Nah, kemudian ibu ingin organisasi niki Pakis Bali niki ringkas, ramping pengurusnya sedikit, hanya 19. Itu ditambah lagi dengan pesayan-pesayan agar nabi ketika dia ramping bergeraknya jadi gesit kentan. Pangten akehan pengurus tapi yang kerja sedikit, cuman itu aja nih kepikiran ibu. Kan lebih baik kita bikin yang ringkas tetapi semua punya peran yang sesuai dengan jabatannya masing-masing. Lalu respon Bapak bagaimana, Ibu? Ya, nggih. Ya, Bapak Titian kan ingin mendapat persetujuan. Niki ibu-ibu ada begini, gimana Pak Gu? Ya terserah, kan berat ringannya nanti yang melakukan. Jadi Ibu, Bapak mendorong? Enggak atau juga. mendorong langsung Tadinya, atau gimana? Enggak, jadi keputusannya diberikan pada ibu. Pertama, pertimbangan beliau mampu enggak melakukan tugas. Karena bagi beliau jabatan itu adalah tanggung jawab, adalah kerja. Jadi jangan kebanyakan jadi ketua ini ketua itu tapi enggak kerja, kan? Mampu enggak akan melakukannya di situ? Kalau mampu silahkan. Nah, tetapi dari dampak positifnya juga diberitahu sama Bapak, bagus juga. Jadi kalau di provinsinya itu ke gubernur, kalau paiketan krama istrinya, ya yang ketua tim penggerak PKK juga adalah manggala utama paiketan krama istri. Jadi satu yang mengarahkan untuk dua pimpinan di wilayah desa. Karena sifatnya niki kan koordinasi konsultasi. Actionnya semua kan wenten ring
desa adat kentan. Jadi bahkan niki kita apa ya namanya desa adat niki kan beragam. Sistemnya juga beda-beda kan, seperti yang Made tanyakan tadi, ada yang desa tua kan, itu keberagaman itu yang kita rawat gitu, yang kita tidak boleh aturan itu menstylish gitu jadi satu gaya yang sama tuh nggak bisa. Makanya apa hal-hal yang bisa kita perkuat di desa adat, karena tujuan kita melestarikan, ada hal yang harus ajak, yang harus berjalan, yang tidak boleh tergerus kan Kenten. Nah nike peranan dari Pakis Bali yang memperkuat kemampuan kerama istri di wilayah adat. Jadi bisa dikatakan kehadiran Pakis Bali ini sendiri kegiatannya mendukung kegiatan desa adat dan upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Iya, patut. Kurang lebihnya yaitu gerakan PKK-nya di desa dinas, gerakan Pakisnya ring wilayah adat. Gitu. Tidak jauh-jauh beda ruang geraknya. Jadi memberdayakan kerama istri untuk kemudian bersama-sama prajuru ring desa adat melakukan swadharmanya, dharma agama, dharma negaranya sesuai dengan tugasnya masing-masing kan Kenten. Nah, tadi itu Ibu di dalam kepengurusan nikah ada pesayahan. Nah, kalau mungkin di organisasi itu namanya bidang-bidangnya ya. Nah, nikah ada 5 bidangnya nikah, yang bidang pesayahan adat, agama, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Kemudian wenten pesayahan pendidikan dan olahraga, wenten pesayahan kesehatan, pesayahan ekonomi adat, pesayahan hukum adat, wenten. Jadi kurang lebih tugas-tugasnya nikah tidak beda dengan ibu-ibu PKK di wilayah dinas, wenten. Tetapi niki landasannya adalah landasan adatnya, awig-awignya, peraremnya, landasan bergeraknya nikah. Baik, Ibu Putri, Pak Kadis, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat ini sendiri. Pemirsa, jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih dalam dialog Perempuan Bali Bicara sosialisasi Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat, masih bersama Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Bapak Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, dan yang pastinya hari ini kita sudah menghadirkan Manggala Utama Pasikian Paikatan Kerama Istri Bali Pakis Bali, Ibu Putri Swastini Koster tentunya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu yang di studio. Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang desa adat ini sendiri atau Perda Desa Adat ini, selain Perda Desa Adat, juga lahir Perda nomor 7 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang berisi pembentukan dinas baru yang pertama kali dalam sejarah pemerintahan Bali, yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang secara khusus mengurus desa adat. Lalu apa atau kedudukan dan status desa adat ini sendiri, Pak Kadis? Ya. Bagaimana? Ya. Jadi penguatan kedudukan tugas dan fungsi desa adat, salah satunya tadi nomor 1 itu membentuk regulasi. Jadi Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan penguatan kedudukan tugas dan fungsi desa adat ini, Perda 4 memerintahkan untuk membentuk suatu dinas, yang sekarang Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, yang dibentuk tahun 2020 berdasarkan Perda 7 tadi itu. Nah, dinas ini adalah perangkat daerah yang betul-betul ideologis. Khusus ini dibentuk oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menangani, memfasilitasi desa adat dan majelis desa adat. Itu. Dinas ini adalah perangkat daerah tipe A dia. Tipe A itu artinya ada pimpinan, ada sekretaris, ada 4 bidang. Ada bidang tata pemerintahan, ada bidang hukum, ada bidang perekonomian desa adat, ada bidang pembangunan desa adat. Nah, ini di bawah bidang-bidang itu ada 2 seksi. Nah, inilah tipe A dia perangkat daerah ini. Nah, saat ini kita sudah bekerja
Jadi begitu dilahirkan Dinas PMA ini sudah bekerja. Ibarat bayi ini kami sudah bekerja. Bayangkan untuk penguatan kedudukan tugas fungsi ini. Pemerintah Provinsi Bali, Pak Gubernur mengalokasikan dana desa adat kepada 1.493 desa adat. Itu langsung ke rekening kas desa adat. Jadi kita buatkan dulu peraturan gubernurnya. Ada peraturan Gubernur Bali nomor 34 tahun 2019 tentang tata kelola keuangan desa adat. Itu kita buatkan. Paralel kita kerja. Kemudian di bulan Februari kita sudah bisa melaksanakan itu. Jadi dulu kalau desa adat kita menerima dengan skema BKK, jadi uang APBD itu masuk ke kas desa adat dulu, ke desa dinas dulu, baru desa adat. Sekarang tidak, langsung ke kas desa adat. Nah itu nomor 2 tadi pembentukan dinas. Nomor 3, gedung MDA sekarang sudah dibuatkan, dibangun oleh Bapak Gubernur. Seluruh kabupaten kota di provinsi sudah selesai. Kabupaten kota sebentar lagi bulan Februari ini sudah selesai semua. Kecuali Klungkung sama Badung belum. Nah inilah bukti nyata, bukti konkret betapa pemerintah Provinsi Bali melalui kepemimpinan Bapak Gubernur Bali dan Bapak Wagub melakukan penguatan desa adat ini. Jadi regulasinya sudah lengkap, dinasnya ada, anggarannya sudah disediakan, majelisnya ditata, majelis desa adat ditata, dibuatkan gedungnya, kemudian lembaga-lembaga adat dilengkapi. Sekarang sudah dibentuk lembaga Pakis, Yowanau, Pecalang. Sudah dibentuk di provinsi, tinggal mengalir ke kabupaten, kota, dan kecamatan. Kalau kita flashback dulu, ini kalau kita berbicara tentang sekarang MDA sudah memiliki gedung yang sangat megah sekali. Kalau dulu bagaimana dengan keberadaan MDA Niki sendiri, Pak Kadis? Ya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Dulu itu Majelis Desa Adat itu adalah orang yang sangat mulia. Ada Bendeso Agung di sana, ada Prajurit Patengan Agung, Penyarikan Agung, orang-orang yang sangat mulia dan orang-orang yang berkualitas semua. Tetapi sayang sekali, jadi hanya dibuatkan satu ruang khusus, sempit lagi, di pojokan lagi gitu, di Dinas Kebudayaan. Itulah yang mengakibatkan Bapak Gubernur akhirnya sangat concern sekali dengan desa adat ini sendiri. Iya, Bapak Gubernur tahu, sebelum beliau jadi gubernur, tahu beliau bahwa katanya kita terus desa adat itu terus disebut-sebut. Di suatu event desa adat itu selalu disebut-sebut, tetapi kok begitu beliau waktu berkesempatan kita bincang-bincang itu. Nah, di sanalah ide-ide Bapak Gubernur, ide gagasan yang sangat brilian ini beliau akhirnya membangun. Jadi mari kita muliakan Majelis Desa Adat ini sehingga betul-betul mereka bisa mengemban tugas yang cukup berat juga, mengemban tugas untuk mengemban desa adat 1493 ini. Nah, inilah salah satu wujud nyata, sudah nyata, konkret ini apalagi. Jadi tinggal kita jalan saja. Tinggal kita jalan saja. Kami sudah jalan, majelis sudah jalan, bendeso adat sudah jalan. Walaupun di tengah jalan itu ada kendala-kendala. Kami selalu melakukan pendampingan di setiap kesempatan, terutama sekarang ini. Jadi tata kelola keuangan desa adat selalu kita dampingi. Sebelum dan sesudah. Bagaimana melakukan administrasi, menyelesaikan SPJ-nya selalu kita dampingi. Nah, itu. Jadi bisa dikatakan komitmen dan kepedulian Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster ini terhadap penguatan desa adat di Bali bukan hanya sebatas wacana. Tidak. Nyata, iya. Ini terbukti dengan alokasi anggaran untuk desa adat pun sudah diturunkan. Betul, betul. Itu sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa dan konkret. Tidak bisa dibantah lagi. Siapa yang bisa membantah itu? Sudah konkret, wujudnya sudah ada semua. Regulasi, gedung, dinasnya ada, orang-orangnya ada, anggarannya ada. Gitu. Jadi betul-betul ini sudah diwujudkan melalui visi beliau, Nangun Satkertilo ke Bali. Gitu. Baik. Saya ke Ibu Putri kembali dengan lembaga adat yang menyebutkan salah satunya adalah Paikatan Krama Istri dengan kehadiran Pakis ini sendiri. Berarti ada fungsi nantinya, fungsi Pakis dalam kelembagaan desa adat ini sendiri, Ibu. Betul. Jadi kurang lebihnya kehadiran kita ini tentunya karena kita ada di
wewidangan Majelis Desa Adat, pastinya kita akan bekerja, mendorong, mendukung, mempercepat tugas-tugas dari MDA itu sendiri terkait dengan desa adat. Kan kemudian yang lebihnya itu adalah memperkuat Krama Istri itu sendiri untuk dapat berperan menjadi subjek di dalam wewidangan desa adat, untuk berperan bersama-sama krama lanangnya, mengambil tanggung jawab yang juga sama beratnya dengan desa dinas, bahkan lebih berat wilayah-wilayah adat yang harus kita kerjakan. Jadi kurang lebih fungsi-fungsi kita di situ. Karena kemudian krama istrinya ini sudah menjadi subjek, jadi ya tanggung jawab kita meningkat untuk dapat meningkatkan kasukertaan, kesejahteraan masyarakat adat, memajukan, meningkatkan kinerja, kemudian pencapaian, pelestarian, ajaknya desa adat. Jadi peran aktif. Kalau Ibu melihat sih tidak jauh-jauh beda ya dengan yang PKK di desa dinas. Jadi peran perempuan itu diharapkan berperan aktif di dalam mewujudkan segala tujuan dari desa tersebut. Nah, kalau dilihat kepengurusannya, memang ada 2 pengurus, ada ketua tim penggerak PKK desa, ada Manggala Paikatan Krama Istri Ring Desa Adat. Ini kedua pimpinannya. Tetapi yang digerakkan ini kan semua adalah masyarakat desa itu sendiri. Di desa dinas mereka, di desa adat juga adalah mereka. Tetapi kalau wilayah perkotaan barangkali ada yang hanya berdesa dinas saja, tidak beradat karena adatnya udah di kampung halamannya sendiri, misalnya itu. Nah, jadi peranan-peranan seperti itu, fungsi-fungsi itu. Kemudian karena wilayah adat niki kan sangat beragam permasalahan yang dihadapi. Tugas kita itu adalah bagaimana walaupun hal kecil, bagaimana kita bisa kembali mengembalikan tatanan yang sudah berjalan pada koridornya. Satu hal kecil saja niki, satu contoh Ibu berikan nggih. Kita tahu kan ada tari rejang. Nah, nika kan di wilayah adat nika. Nah, kan kenten nggih Pak Kadis nggih, tari rejang. Dulu kita tahu tari rejang nika spesifik di satu wilayah, di pura tertentu, di desa adat tertentu. Misalnya niki rejang pale ring desa nongan. Jadi adanya di situ, ditarikan di situ. Nah, kemudian suen kasuen niki kelama-lamaan seperti keluar koridor gitu kan. Jadi tari rejang itu malah ditarikan ke mana-mana gitu. Apa tidak sebaiknya kita kembalikan kepada tatanan lama. Nah, niki juga menjadi tugas dan pemikiran dari Krama Istri. Karena rata-rata untuk terjang, rata-rata yang mesolah niki kan Krama Istri. Nah, ada tari-tari wali di desa-desa tertentu yang seperti baris dan yang lain-lainnya nika misalnya baris presi, baris jangkang dan lain sebagainya, nika masih berada di wilayah adatnya. Tetapi kemudian hanya tari rejang niki, satu contoh niki Ibu lihat rejang renteng. Nah, entah Ibu tidak tahu asal muasalnya nika dari desa adat yang mana, dari pura yang mana, tetapi kemudian kita tarikan ke seluruh Bali. Nah, kalau semua lalu dibegitukan kan nanti hanya akan ada satu tari rejang seluruh Bali. Padahal setiap desa adat berpotensi punya tari wali yang namanya rejang. Kan kita kembalikan ke tatanannya, masing-masing desa adat, masing-masing pura dadia atau pura paibon itu bikin rejangnya sendiri dan hanya ditarikan itu. Karena filosofinya sangat luhur. Rejang nika ibaratkan widyadari. Widyadari yang turun ke bumi menyambut ide betara turun kabeh gitu. Jadi penari rejang nika tidak asal-asal kan gitu. Nah, sekarang kemudian tari rejang misalnya kalau Ibu sendiri kok belum bisa menerima ketika tari rejang kita pakai untuk cari rekor misalnya. Tari rejang kita tarikan untuk menyambut pejabat-pejabat yang datang ke daerah, dan niki tari wali sakral, niki wilayah religi niki kentan. Nah, bisa nggak kita bersama-sama duduk, sesuatu yang sudah kemudian bias kita kembalikan kepada tatanannya. Karena ketika kita kembalikan tatanannya, jadi akan banyak bermunculan tari yang namanya rejang kan bisa di koreo ya, diciptakan.
Jadi banyak sekali sarjana-sarjana tari kita yang masuk ke wilayah adat mereka, lalu mereka membuat tari rejang. Kalau belum ada, itu Bali bahkan akan ada ribuan tari rejang yang diciptakan oleh koreografer atau seniman tari, seniman alam, seniman akademisi, silakan saja, kan Kenten. Tidak hanya ada satu tari rejang yang kemudian kita tarikan kemana-mana, kan Kenten. Nah, untuk wilayah-wilayah nika kan tari wali, wenten bebali, bali-balihan, kan Kenten. Nah, janganlah hal-hal yang sakral kemudian kita ingin jadikan yang wali, kita jadikan bali-balihan sepangtan Kenten. Nah, nika artinya kan kita ngeh dengan seni, tradisi, adat, budaya kita. Mana yang boleh dikembangkan, mana yang masih harus tetap pada tatanannya. Nika. Nah, nika termasuk salah satu hal kecil saja yang menjadi perhatian kami nanti di Pakis Bali. Hal lainnya akan kami lakukan lewat niki sosialisasi. Jadi kami akan hadir selalu di Bali TV dengan mengajak narasumber-narasumber yang paham di bidangnya, seperti sekarang kami hadirkan Bapak Kadis yang paham tentang Perda, beliau yang urus semuanya di kedinasan di provinsi. Nanti juga ada lembaga adat yang lainnya, semisal ada Yowana, Paiketan Yowana, ada Pecalang, ada Paiketan Serati, ada Jerumangku, ada Paiketan Werde. Nah, nika kalau nanti sudah terbentuk di wilayah provinsi, kabupaten, satu persatu mungkin Pakis Bali yang punya program di Perempuan Bali Bicara akan menghadirkan gitu. Bagi ibu, komunikasi harus dibangun, sosialisasi itu penting agar masyarakat paham. Seperti sekarang ibu hadir di televisi, di Bali TV dengan harapan bahwa keberadaan Pakis Bali diketahui oleh masyarakat, khususnya juga masyarakat adat, sehingga memudahkan ibu nanti berkoordinasi. Karena tugas ibu kan koordinasi konsultasi. Nanti setelah MDA di kabupaten terbentuk, MDA akan membentuk lembaga adatnya termasuk Pakis di wilayah kabupaten, Pakis di wilayah kecamatan. Nah, itu yang nanti mengkoordinasikan, mengkonsultasikan sehingga Paiketan Krama Istri yang ada di wilayah desa dapat menjalankan tugas-tugas beliau dengan maksimal. Kan? Jadi bisa dikatakan kehadiran Pakis ini sendiri mengajak perempuan Bali turut menjadi agen sosialisasi pemahaman tugas dan kewajiban sebagai krama istri pada satu wilayah dalam Mebraya. Bisa dikatakan demikian, Ibu? Patut, Kenten. Baik, Ibu Putri, Pak Kadis, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih dalam Perempuan Bali Bicara, bagaimana sosialisasi Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat. Masih bersama Kadis Pemajuan Masyarakat Adat dan Manggala Utama Pasikian Paiketan Krama Istri Bali tentunya. Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang sudah ada lembaga adat, kemudian banyak sekali atau Perda ini sangat-sangat lengkap sekali, dan sekali lagi ini menjadi kebanggaan kita karena Perda Desa Adat di Bali ini bahkan menjadi percontohan sejumlah provinsi lain. Kalau saya boleh mengulang kembali hal seperti itu. Kalau kita berbicara tentang kelebihan dari Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ini sendiri, seperti apa Pak Kadis? Ya, terima kasih. Jadi Perda ini, Perda 4 tahun 2019 merupakan payung hukum yang sangat memadai di desa adat. Dulu Perda sebelumnya tidak selengkap ini. Tidak selengkap ini. Kelebihan-kelebihan Perda ini banyak. Dulu tidak mengatur tata pemerintahan, tidak diatur. Kemudian pembangunan di desa adat tidak diatur. Sekarang diatur. Sekarang Perda ini mengatur tentang padruen dan usaha desa adat. Dulu tidak ada. Sekarang Perda ini juga memberikan peluang kepada desa adat untuk bisa membuka usaha-usaha di sektor real, unit-unit usaha sektor real. Jadi kalau desa adat sekarang punya PAD yang memadai dan potensi yang dimilikinya, dia bisa mengembangkan itu menjadi unit-unit usaha. Nah, inilah peluang yang ada dalam Perda 4 ini. Apa itu? Misalnya di desa adat. Oh, saya membentuk toko-toko yang menjual bahan-bahan upekara, pecara gitu misalnya.
Bisa. Sekarang membentuk mau membuat bengkel, cucian mobil, bisa sekarang desa adat itu. Nah, inilah pergerakan ekonomi. Nah, ini yang juga sesuai dengan apa yang menjadi tagline dari Bapak Gubernur di tahun ini. Jadi bagaimana menyeimbangkan struktur fundamental perekonomian Bali. Salah satunya ada di desa adat. Jadi LPD, Labda Pecingkraman Desa Adat, kita perkuat. Kemudian Bago Usaha Paduan Desa Adat, unit-unit usaha sektor real, juga akan selalu nanti ditumbuhkan dan dikembangkan dan diperkuat. Nah, kami sekarang sedang menyusun rancangan perdanya untuk penguatan BUPDA itu tadi, Bago Usaha Paduan Desa. Nah, inilah kelebihan-kelebihan Perda 4 ini. Jadi itu yang saya maksud lengkap tadi. Jadi semua, tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan, tata kelola perekonomian, hukum adatnya, pemberdayaan desa adatnya, semua ada lengkap. Tinggal kita melaksanakan satu demi satu sekarang. Nah, itulah kelebihan-kelebihannya. Kemudian desa adat, banyak yang dicontoh sekarang. Provinsi-provinsi lain banyak mencontoh kita di Bali. Masalahnya atau problemnya adalah masyarakat adat yang di daerah lain itu tidak seperti struktur desa adat yang ada di Bali. Kalau di Bali itu lengkap yang saya sampaikan di awal. Punya pemerintahan, punya wilayah, punya masyarakat atau kramo desa adat, punya harta kekayaan, punya hukum adat, lengkap. Nah, sedangkan di masyarakat adat yang di daerah lain itu tidak ada. Jadi parsial dia di sana. Nah, tetapi syukurlah ini apa yang dibuat oleh Bapak Gubernur sudah dilihat oleh pusat, sudah dilihat oleh provinsi-provinsi lain. Kemarin saya dikunjungi oleh Kalimantan. NTB sudah berkunjung ke Dinas Kemajuan Masyarakat Adat. Itu membuktikan benar apa yang menjadi isu di nasional itu bahwa Bali Perda 4 ini dicontoh sudah benar, sudah terbukti. Kalau saja tidak pandemi COVID ini, mungkin saya sibuk menerima tamu dari provinsi lain, mungkin seperti itu. Jadi tapi jangan sampai lupa ngurus desa adat. Syukur juga ada pandemi COVID, jadi saya bisa concern ngurus desa adat. Baik. Jadi 1493 desa adat yang ada di Bali. Kita juga memiliki desa adat tua yang ada di Bali ini sendiri. Bagaimana dengan desa adat tua ini sendiri, Pak Kadis? Ya, tentu desa adat ini adalah aset ya. Aset kita di Bali. Keberagaman, pluralisme desa adat itu tentu harus dilindungi. Kekeliruan masa lalu itu kita menyeragamkan desa adat. Itu kekeliruan masa lalu. Nah, sekarang Perda ini, Perda 4 tahun 2019 ini justru mengembalikan ketatanan semula. Jadi desa-desa adat tua kita berikan tumbuh dan berkembang sesuai tatanan desa adat tuanya masing-masing. Seperti di Tenganan Pegeringsingan misalnya, desa adat Tenganan itu. Silahkan. Jadi mereka tidak ada penyebutan bendesa adat. Ulu Apat di sana itu. Jadi pengulu-pengulu gitu. Jadi berbeda memang, tetapi itu adalah desa adat tua. Nah, sementara desa adat Anyar ini juga kita berikan kesempatan untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan tatanan desa adat Anyar. Jadi biarkan berbeda. Jadi sangat indah sekali perbedaan ini sehingga betul-betul ini menjadi perda yang melindungi, mengayomi keberagaman dari desa adat tua. Ini menarik sekali, indah sekali kita di Bali ini. Seperti itu. Baik, Ibu Putri, Pakis ini sendiri dikukuhkan pada tanggal 17 September 2000. Ini kan bertepatan dengan Manis Galungan. Manis Galungan sendiri. Jadi setiap lerauh Manis Galungan motonan ampun. Jadi Ibu bisa dikatakan ini sudah siap untuk mengabdikan diri ngayah Bu dengan mengemban tugas sebagai manggala utama di Pakis Ibu. Ketika Titiang mengiyakan yes, tadi sarang Ibu Tia, artinya kan sudah siap. Tetapi kan beliau juga meyakinkan Titiang. Jadi Ibu di sini kita bersama-sama mengambil tanggung jawab sehingga terasa ringan, tidak membuat pengurus itu gemuk tetapi tidak bekerja. Bikin pengurus itu ramping dengan pengurus hanya yang dengan sangat 19 sekali. orang nikah, jadi semua pegang peranannya. Kebetulan yang di dalamnya juga adalah perempuan-perempuan hebat yang menurut Tiang dari latar belakang pendidikan, pengalaman nikah lumayan. Jadi Tiang merasa ringan pada posisi manggala utama. Tinggal kita
mencari tahu di masing-masing pesayahan, kita lihat apa yang harus kita kerjakan, koordinasikan ke desa adat, kan Kentan, untuk ke Kerama Istri, untuk Manggala Ring Paiketan Kerama Istri desa adat, Nika. Jadi karena niki baru lahir juga sama dengan MDA, tapi lebih muda, baru lahir tahun 2020, mungkin baru berumur 4 bulan. Nah, kalau itu bayi yang masih nyusu itu mestinya, tetapi kita sudah harus bergerak berdasarkan pengalaman-pengalaman dari pengurus, walaupun muda usianya, tapi paling tidak apa dulu yang kita lakukan. Yang pertama tentunya menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami ada. Lalu kita menyusun program-program kerja, apa saja yang harus kita lakukan. Tidak berat-berat, tetapi mendukung apa yang menjadi kerja dari tugas-tugas dari MDA, kan Kentan. Termasuk juga kemudian kita ini didanai juga oleh APBD untuk bergerak, tetapi Nika sudah menjadi secara administrasinya kita tidak mengelola keuangan itu, nanti diatur oleh PMA, Kentan. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan, kemudian mensinkronkan mangdatan pecah niki di desa antara ibu-ibu PKK dengan Paiketan Kerama Istri, Kentan. Jadi justru semakin kuat niki. Nah, komandonya ada 2. Kalau PKK niki sudah terstruktur sampai ke pusat, kan Kentan. Sampai ke pusat. Di pusat kita punya ketua umum, di provinsi istrinya gubernur, di kabupaten istrinya bupati atau wali kota, di kecamatan dan di desa adalah istri kepala desa. Sudah jelas programnya ini terorganize dia dari pusat sampai ke wilayah desa. Nah, kalau Paiketan Kerama Istri di masing-masing wilayahnya kan dasar-dasarnya ada, tentunya wilayah-wilayah yang digawangi oleh perempuan terkait dengan tradisi, adat, seni budaya, kearifan lokal, kesehatan, ekonominya, sedikit hukumnya, sedikit sesuai dengan kemampuan dari Kerama Istri, kan Kentan. Nah, jadi ketika masuk wilayah adat, komandonya adalah Manggala Pakis. Ketika masuk wilayah kedinasan PKK, komandonya adalah ketua tim penggerak PKK. Tetapi yang melaksanakan di desa itu kan warga desa itu semuanya. Jadi tinggal beda komando aja. Semua pelakunya, semua yang mendukung dari program-program kedua organisasi ini kan masyarakat adat maupun masyarakat dinas. Jadi bisa dikatakan ini sinkronisasi program PKK dan Pakis ini berjalan beriringan, semakin kuat juga. Takutnya kalau salah kita memberikan pemahaman, pangten mapiaan di desa, niki nak ibu-ibu PKK, niki nak ibu-ibu dan. Jadi cuman komandonya aja 2, sama halnya dengan juru desa dengan Bapak Kepala Desa. Ketika wilayah adat, ketika wenten upacara adat dewayatnya sampai manusianya, Bapak Kepala Desa adalah masuk sebagai warga adat di situ, kan kan. Nah, ketika kita bicara tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kedinasan, Nika yang juru desa dan lain yang lainnya kan juga warga dinas di situ, kan Kentan. Itu. Pak Kadis, apa harapan Pak Kadis dengan Perda Desa Adat ini Desa Adat ini yang kalau kita berbicara tentang visi Nangun Satkerti Loka Bali pemerintahan Provinsi Bali ini sendiri, Pak Kadis? Iya. Perda Desa Adat ini adalah merupakan payung hukum. Mari kita laksanakan Perda Desa Adat ini dengan sebaik-baiknya. Jadi sehingga kedudukan dan penguatan kedudukan fungsi desa adat itu bisa kita percepat. Jadi sehingga 1493 desa adat kita di Bali ini menjadi desa adat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, itu maksudnya Perda ini. Jadi inti core-nya Perda ini di sana. Baik. Bagaimana hukum-hukum adat itu bisa berwibawa di wilayahnya. Kemudian perekonomian desa adat itu bisa mandiri. LPD-nya bagus, bubdanya maju, hebat. Sehingga sejahteralah desa adat kita, kerama desa adat kita. Kemudian adat, tradisi, seni, budaya tumbuh dengan baik. Dengan kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh desa adat itu. Tumbuh.
Itu yang kita harapkan, itulah core-nya sebenarnya. Baik. Perda 4. Ibu Putri, usia sangat Pakis dengan usia 4 bulan, kemudian keanggotaannya sangat ramping, kemudian kalau kita berbicara tentang tugas dan tanggung jawab, ini bisa dikatakan harus bekerja ekstra lagi ini untuk mengaktifkan roda organisasi Pakis ini sendiri. Kita berbicara tentang dukungan Krama Istri terhadap visi Nangun Satker Tiloka Bali, Ibu? Tentunya semua akan mengarah ke situ apapun, karena sekarang pemerintahan kita di Provinsi Bali adalah pemerintahan dengan visinya Nangun Satker Tiloka Bali. Tiang pikir PKK, Paikatan Krama Istri, itu pasti semua akan berjalan dalam koridor untuk mewujudkan apa sih sesungguhnya inti yang dibutuhkan. Yuk kita bangkitkan inti dari kebutuhan kita untuk menuju masyarakat Bali yang sejahtera. Nah, ini ke intinya kita kembali. Karena mungkin sebelumnya kita sudah melebar bahkan keluar dari koridor, keluar dari perjalanan dan tujuan sejatinya yang dibutuhkan oleh Bali dan masyarakatnya. Nah, itu pastilah kami hadir ini pasti akan mendukung visi dan misi dari Bapak Gubernur Bali sehingga dapat terwujud di masa kepemimpinan beliau. Ibu Putri, terima kasih. Pak Kadis, terima kasih sudah sharing pada hari ini. Saya Made Sekedar Karang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om. Mangkin saming rasa yang piko bete samian taler ngerasa yang pakai wahe ulian ulagu mata gumite neng rana yang piko bete mangkin ngireng ngapti yang mangdegelis megingsir ngiring asara